Selamat siang saudara. Sejumlah informasi akurat beserta peristiwa fenomena lainnya telah kami rangkum untuk Anda dalam The News bersama saya, Dilan Graini. Baik, kita langsung masuk ke berita utama. Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah penumpang terus meningkat di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dari rata-rata 300 orang, kini mencapai 420 orang per hari. Mayoritas penumpang menuju Pulau Sumatera seperti Padang dan Bengkulu, serta Jawa Timur seperti Surabaya, Madura, dan Bali. Sementara itu, PT Jasa Marga memerinci sebanyak 938.000 kendaraan bergerak keluar Jabodetabek dalam kurun 17 hingga 22 Desember. Angka ini diperoleh dari 4 gerbang tol utama, yakni di Cikupa ke arah Merak, Ciawi ke arah Puncak, Cikampek Utama, serta Kalihurip Utama. Pihak Jasa Marga memprediksi bahwa puncak kemacetan akan terjadi sehari sebelum Natal, yaitu pada tanggal 24 Desember, dan sehari setelah Tahun Baru, yakni pada tanggal 2 Januari 2022. Adapun di Bandara Soekarno-Hatta, para calon penumpang domestik dan internasional juga terus memadati Terminal 3. Pada Kamis tercatat lebih dari 17.000 calon penumpang berangkat dan lebih dari 16.000 penumpang yang tiba di Terminal 3 Indonesia. Kita bergeser ke Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Tengah. Jika pada Agustus lalu wajah Ketua DPR RI Puan Maharani terpampang di sejumlah ruas jalan, kali ini wajah orang nomor 1 di Senayan itu bertebaran di ruas jalan dan lokasi erupsi Gunung Semeru. Dalam puluhan banner tersebut, terpampang Puan mengenakan baju putih berkerudung merah dengan latar belakang foto warga terdampak erupsi. Jika dulu narasinya adalah kepak sayap kebinekaan, kali ini berubah menjadi tangismu tangisku, ceriamu ceriaku, saatnya bangkit menatap masa depan. Warga mengaku tidak nyaman dengan pemasangan banner dalam jumlah banyak tersebut, terlebih saat ini masih jauh dari masa kampanye. Ditemui pada Rabu kemarin, Wakil Sekjen PDIP Perjuangan, Putut Adianto, menuturkan bahwa pemasangan banner di lokasi erupsi adalah aksi spontanitas dari para simpatisan Puan. Kepada Detik.com pun, Putut meminta publik melihat maksud dan tujuan baik dari pemasangan banner tersebut. Saudara, masih banyak info menarik yang akan kami sampaikan untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita berjumpa lagi di The News, dan berita kali ini datang dari dunia olahraga. Pada 22 Desember lalu, pihak penyelenggara lomba balap Formula E Jakarta telah mengumumkan kawasan Ancol sebagai lokasi trek Formula E kali ini. Mengusung konsep balapan jalan raya, panjang lintasan sepanjang 2,4 km dengan arah lintasan clockwise atau searah jarum jam dibentuk menyerupai kuda lumping. Sebagai penyelenggara, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Jakpro, Widi Amanasto, menjelaskan desain kuda lumping dipilih sebagai representasi budaya nasional. Rata-rata masyarakat sekitar mengaku bangga dan antusias dengan event balap mobil listrik berskala internasional tersebut. Warga berharap pelaksanaan Formula E di Jakarta juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta, lomba balap Formula E direncanakan berlangsung pada 4 Juli 2022 mendatang. Baik, berita terupdate siang ini datang dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Diduga akibat konsleting arus listrik, 10 bangunan yang dijadikan kios dan juga tempat tinggal ludes terbakar. Dari rekaman video amatir milik warga, tampak asap tebal berwarna hitam disertai api keluar dari salah satu bangunan yang dijadikan kios di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang terbuat dari bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar hingga merembet ke sejumlah bangunan lain. Api pun baru bisa dipadamkan 1 jam setelah petugas menerjunkan 8 unit mobil dan 40 unit personil pemadam kebakaran. Warga yang panik berusaha mengevakuasi barang milik mereka agar terhindar dari amukan api.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan insiden sedang ditangani oleh Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik berita selanjutnya yang viral di media sosial, polisi masih terus melakukan pemeriksaan secara estafet terhadap sejumlah saksi terkait kasus joki vaksin di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dari keterangan para saksi yang merupakan pengguna jasa joki vaksin tersebut, terungkap jika mereka ada yang menawarkan diri dan ditawari oleh Abdurrahim untuk digantikan menjalani suntik vaksin COVID-19. Abdurrahim mengaku telah mendapatkan suntik vaksin sebanyak 17 kali, yang masing-masing 16 suntikan di lengan kiri dan 1 suntikan di lengan kanan. Ia mendapat bayaran antara 100 hingga 800 ribu setiap 1 suntikan yang diterimanya. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sudah turun langsung untuk melakukan pengambilan sampel darah. Baik saudara, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jumat 24 Desember 2021 ini. Saksikan terus The News untuk mengetahui informasi aktual terbaru setiap hari jam 12 siang. Saya Dilan Graini dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.